Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herjan Pamus. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yang yaitu kelompok 4, materinya hukum home. Lanjut. Arus listrik. Yang 1. Pada listrik statis, kita selalu membahas muatan yang diam. Pada listrik dinamik, muatan dipandang bergerak pada suatu bahan yang disebut konduktor. Kedua, muatan-muatan yang bergerak dalam konduktor disebut elektron bebas. Dalam kurung kecuali pada beberapa bahan di mana muatan bebas merupakan muatan positif. Ketiga, elektron bebas adalah elektron yang tidak terikat pada inti atom atau elektron yang letaknya jauh dari inti sehingga hanya mendapatkan gaya tarik yang kecil saja. Keempat, elektron bebas ini kemudian yang akan mengalir dalam bahan kawat apabila ada perbedaan potensial di antara dua titik pada kawat. Lanjut. Contohnya, arus listrik menyerupai arus air di sungai yang hanya akan mengalir jika terdapat beda potensial gravitasi atau beda ketinggian pada dua titik dalam sungai. Kedua, kuat arus listrik I didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir dalam 1 detik sehingga secara matematis bisa dirumuskan sebagai berikut. Kuat arus yaitu I sama dengan muatan kolom dibagi atau per waktu detik sama dengan dQ per dt. Ketiga, satuan dari kekuatan arus dalam sistem internasional SI adalah ampere. Lanjut. Arus bisa dihasilkan dari berbagai macam sumber. Bahkan ada hewan yang mampu menghasilkan arus listrik. Dalam elektronika, arus bisa dihasilkan dari sumber tegangan yaitu power supply. Kedua, arah dari arus listrik berlawanan dengan arah mengalirnya elektron. Ketentuan arah arus ini hanyalah merupakan sebuah kesepakatan yang dilakukan sebelum diketahui bahwa penyebab utama timbulnya arus listrik adalah partikel bermuatan negatif atau elektron bebas. Bisa dilihat arah arus dan arah elektron. Lanjut. Berapa cepat arus mengalir? Dalam sebuah bahan, misalnya tembaga pada 300K, memiliki jumlah elektron bebas N sama dengan 10⁻29 buah setiap meter kubiknya. Kedua, elektron bebas bergerak sangat acak dan bertumbukan satu sama lain dengan kecepatan rata-rata V sama dengan 10⁻6 m per s 1 juta meter tiap detiknya. Waktu antar tumbukan satu dengan yang lainnya yang dialami sebuah elektron tau berkisaran antara 3 kali 10⁻⁻14 detik, sebuah waktu yang sangat pendek. Keempat, jika kita memberikan medan listrik pada kawat tembaga misalnya, maka elektron-elektron sesuai dengan hukum elektrostatik yang pernah kita bahas akan mengalami gaya kolom sebesar F sama dengan Q epsilon E. Lanjut. Akibatnya, elektron akan mengalami percepatan mengikuti hukum Newton. Bisa dilihat rumusnya. Lanjut. Vd merupakan kecepatan arus listrik, drive velocity, ketika akan menghitung seberapa besar kecepatan elektron pada arus listrik ini. Misalkan kita memiliki kawat tembaga sepanjang I sama dengan 10 meter dan pada ujung-ujungnya kita berikan beda potensial V sebesar 10 volt. Dengan demikian, medan listrik dapat kita hitung melalui rumus sebagai di bawah ini. E sama dengan V per I sama dengan 1 volt atau M. Lanjut. Karena massa elektron sekitar 10⁻30 kg dan muatannya 1,6 kali 10⁻⁻19 C, maka jika hitunglah Vd pada kawat tembaga. Itu cara menghitung pada kawat tembaga, bisa dilihat. Kecepatan yang sangat rendah dan tidak diduga sebelumnya bukan mengingat kecepatan elektron sendiri adalah 10⁻6 m per s, sehingga
Untuk menelusuri kawat 10 meter, elektron memerlukan waktu 10 per 5 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 2000 detik atau sekitaran setengah jam. Jauh lebih lambat dari seekor kura-kura. Hambatan R. Ketika mengalir dalam suatu kawat konduktor, elektron berhadapan atau mengalami rintangan dari molekul-molekul dan ion-ion dalam konduktor tersebut, sehingga mengalami aliran arus listrik mengalami semacam hambatan. Seberapa besar hambatan ini dinyatakan dengan restansi hambatan yang disimbolkan dengan R. Satuan dari hambatan dalam SI adalah ohm. Besarnya restansi suatu bahan atau konduktor dengan luas penampang A dan panjang I serta hambatan jenis resistivitasnya adalah, bisa dilihat itu, R sama dengan V dikali I per A. Resistivitas merupakan sifat dari medium. Zat dengan sifat konduktivitas yang baik memiliki resistivitas yang sangat kecil, sedangkan zat yang bersifat isolator sebaliknya. Bisa dilihat data beberapa sifat konduktivitas dan resistivitas bahan. Lanjut. Nah, ini resistensi juga merupakan fungsi dari temperatur, dipengaruhi temperatur dengan rumusnya sebagai berikut. R sama dengan RO plus A dikali RO dikali dalam kurung T minus min TO tutup kurung. Dengan R restansi pada temperatur T, RO restansi pada temperatur TO temperatur kamar, dan alpha koefisien temperatur restansi. Bagaimana perubahan restansi terhadap temperatur dapat dilihat pada kurva berikut. Ini kurvanya bisa dilihat. Kurva perubahan restansi terhadap temperatur untuk bahan tembaga. Nah, berikut ini data resistivitas untuk beberapa bahan pada temperatur kamar berkisaran 20 derajat Celcius. Dalam rangkaian listrik juga, komponen yang digunakan sebagai hambatan adalah resistor yang bisa dilambangkan dengan garis zigzag. Besarnya nilai restansi dalam sebuah resistor biasanya ditunjukkan oleh cincin-cincin warna yang terdapat pada badan resistor tersebut. Pada umumnya, sebuah resistor memiliki 4 cincin, meskipun kadang terdapat 5 cincin atau bahkan 6 cincin, namun di sini kita pakai resistor 4 warna. Warna-warna tersebut adalah kode-kode yang menunjukkan besaran-besaran tertentu seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, bisa dilihat tabelnya. Cincin ke-1 digit pertama, cincin kedua digit kedua, cincin ketiga penggali, cincin keempat toleransi. Bisa lihat di tabel. Itu cincin-cincinnya merah, biru, kuning, emas. Gambarnya bisa dilihat. Lanjut. Hukum Ohm. Kita telah mengenal 3 besaran dalam listrik dinamik, yaitu kuat arus listrik, tegangan, dan hambatan atau I, V, dan R. Bagaimanakah hubungan ketiga besaran tersebut? Giorgio Simon Ohm tahun 1789 sampai 1854 merumuskan hubungan antara kuat arus listrik I, hambatan R, dan beda potensial V, yang kemudian dikenal dengan hukum Ohm yang penurunnya sebagai berikut. Pandanglah sebuah kawat konduktor dengan panjang I dan luas penampang A. Karena berbentuk silinder, volume dari dV. dV sama dengan A dikali dI. Karena dI adalah jarak yang ditempuh elektron dengan kecepatan Vd dan waktu 1 detik, maka dI sama dengan Vd dikali I sama dengan Vd. Lanjut. Dengan demikian, volumenya per detiknya yaitu dV sama dengan A dikali Vd
sehingga banyaknya muatan yang mengalir pada DV setiap detiknya adalah dikali R4 per R2 dikali R3 ditambah R1 ditambah R1 R3 ditambah R1 R2 dan seterusnya. Pembagian arus dan tegangan. Rangkaian paralel disebut juga rangkaian pembagi arus, sedangkan rangkaian seri disebut dengan rangkaian pembagi tegangan. Perhatikan sebuah rangkaian berikut. Jika diketahui R1 R2 sama dengan 2 ohm, R3 sama dengan R4 sama dengan 4 ohm, itulah arus yang mengalir dalam R2 I1 dan R3 I3 serta E sama dengan 22 volt. Terima kasih.